Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah tiba saatnya pada hari ini, ya, hari ini merupakan hari terakhir. Wajah-wajahnya ketika hari terakhir itu sudah ini ya, sudah bercahaya semua ya, Bapak dan Ibu guru semua kelihatan senang sekali. Alhamdulillah akhirnya selesai juga tahapan pelatihan yang diikuti selama kurang lebih 5 hari ini. Dan di hari ini nanti fokus kita Bapak dan Ibu guru, insya Allah kita akan mendengarkan paparan ya, bahan tayang LK ya, sesuai dengan ini ya, sesuai dengan yang sudah dikerjakan oleh Bapak dan Ibu guru semua dan sudah dikumpulkan melalui Learning Management System. Ya, jadi itu agenda pertama kita. Yang pertama tentunya nanti akan ada paparan dari semua peserta dan kita akan berikan kesempatan tidak lama ya, 5-6 menit saja ya, karena ada 20-an. Ya, harapannya nanti jam 9.30-an nanti sudah selesai, kemudian ada jeda waktu 30 menit. Bapak dan Ibu guru nanti akan bisa untuk mempersiapkan mengikuti post-test. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian nomor saya mohon dicatat, silakan. Ini Pak Ketua Kelas, siapa? Pak Stebi ya. Silakan Ya, nanti Pak. setelah sesi berakhir, kemudian minta tolong nanti saya di-add untuk kita mendiskusikan RTL-nya, rencana tindak lanjut setelah mengikuti kegiatan pelatihan ini. Begitu Siap, ya Pak Stebi? Siap Pak Sofyan. Oke, Siap, Pak. saya sudah share nomor saya dan silahkan di-save. Kemudian nomor teman-temannya yang lain juga silahkan silahkan dimasukkan ke dalam grup. Oke, Ya, Pak, sudah ada grup. Bapak dan Ibu guru, para peserta pelatihan inovasi pembelajaran, model pembelajaran abad 21 atau era industri, ya, tenang sekali, alhamdulillah di hari Jumat ini saya masih bisa melihat wajah-wajah Bapak dan Ibu guru semua, ya. Walaupun ada yang secara konsisten ya Pak Stepi dari hari pertama sampai dengan hari terakhir itu tidak terlihat wajahnya sama sekali ya Pak Stepi ya. Oke, Hari biarkan pertama saja. terlihat, Pak. Ya, mungkin lebih nyaman dengan ini ya, dengan tanpa memperlihatkan wajah. Oke, saya kira tanpa membuang-buang waktu Bapak dan Ibu guru, kita akan mulai. Siapa Pak Stebi yang akan ditunjuk pertama untuk menjelaskan? Silakan. Silakan Pak Stebi. Bukan Pak Sofyankah yang memilih? Sebentar, Pak. Oh, harus saya memilih. Baik, Ya. kalau begitu. Oke, dan harus sudah siap semua, tidak boleh ada yang ini ya, tidak boleh ada yang belum siap untuk hari ini. Oke, yang pertama karena pertama kali terlihat, saya akan minta Ibu Girindra Wardani Daisy. Silakan Ibu Girindra Wardani Daisy. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Bapak mohon izin, sebetulnya saya itu bingung ya, PPT atau seperti apa. Mungkin saya akan menampilkan PPT, lalu saya akan menampilkan Google Sheet yang saya buat untuk di pembelajaran seperti itu ya Pak. Izin untuk saya share screen ya Pak. Silakan Ibu. Namanya beda. Mohon izin, apakah sudah muncul? Sudah muncul, dan sekali lagi silakan waktunya hanya 5-6 menit saja ya Bu, dimaksimalkan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Izin di sini saya akan menampilkan sekaligus memaparkan mungkin materi pembelajaran yang biasa saya lakukan. Di sini saya membuat Google Sheet ya Bapak Ibu.
Jadi di sini biasanya saya memulai dengan membuat peta konsep untuk memperlihatkan apa saja yang akan kita bahas seperti itu. Lalu di sini saya menjelaskan tujuan kita mempelajari anekdot atau materi ini untuk apa seperti itu. Lalu di sini saya sebelum memulai lebih lanjut saya memberikan sebuah video yang berkaitan dengan anekdot. Lalu selanjutnya di sini saya menjelaskan bahwa kalau anekdot itu memiliki makna tersirat. Lalu di sini saya ada game seperti itu. Jadi anak-anak disuruh untuk menebak makna tersirat dari ketiga gambar ini seperti itu. Lalu di bawahnya saya menjelaskan karena saya mata pelajarannya bahasa Indonesia, jadi di sini juga saya menjelaskan struktur anekdot seperti ini. Lalu ini contohnya, jadi langsung masuk ke teksnya. Kalau contohnya itu seperti ini, orientasi seperti ini di dalam narasi. Ada juga contoh di dalam dialog seperti itu. Lalu yang terakhir ada kaidah kebahasaannya. Nah, untuk tugasnya sendiri, saya kebetulan menggunakan model project based learning. Jadi di awal kita sama-sama mencari tahu apa itu anekdot. Lalu kami proyeknya itu memberikan anak untuk membuat anekdot seperti itu, boleh bentuk pola penyajian video, poster, komik, atau stand up komedi seperti itu secara berkelompok. Mungkin izin sebentar. Di sini saya menampilkan beberapa hasil yang berbentuk poster seperti itu kali ya. Mohon izin, nah di sini ada beberapa poster yang anak-anak buat terkait anekdot seperti itu. Ada yang mengambil tentang memang politik gitu, tentang DPR, ada yang mengambil tentang kurikulum merdeka seperti itu. Ada yang mengambil kalau ini dari beberapa poster terkait yang memang dirasakan seperti itu. Lalu di sini juga ada anekdot yang mereka rasakan di kelas seperti contohnya kalau yang ini di sini tuh ada tulisan seharusnya ketika tidak ada guru gitu secara berkelompok yang bekerja hanya satu orang, tetapi aslinya kalau ada guru baru mereka bekerja muncul gitu seperti itu. Mungkin kalau untuk PowerPoint-nya kurang lebih sama sih Bapak Ibu. Saya menjelaskannya sama, dimulai dari pengertiannya, terus seperti ini terkait tentang materi anekdot seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Students can see Oke, terima kasih banyak Bu Girindra Wardani ya. Kalau dari apa yang sudah dibuat oleh Ibu ini, saya kira sudah cukup ini ya. Jadi model yang kaitannya dengan pembelajaran abad 21 atau era industri yang apa kira-kira di sini tadi Bu? Google Sheet, Bapak. Oke, Google Sheet ya, bukan Google Sheet. Oke. Oh ya, maaf, Kemudian Google Sheet. apa lagi selain itu? Paling biasanya saya menggunakan Canva sih Pak untuk PowerPoint ini. Oke, Canva untuk PowerPoint. Oke, saya kira sudah inilah ya, berarti sudah terbiasa ya untuk menggunakan ragam aplikasi ketika tahapan pembelajaran di kelas. Oke, mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru semua untuk Ibu Giri ya. Terima kasih. Bapak izin bertanya untuk untuk pengumpulannya berarti saya berupa PowerPoint atau link Google Sheet-nya, Pak? Silakan ini untuk yang site Google-nya saja tidak apa-apa. Ini di-download terlebih dahulu, kemudian nanti baru dimasukkan ke ininya. Tidak apa-apa. Oh gitu, baik. Ya. Siap. Terima kasih. Saya izin stop share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapa berikutnya yang mau dipilih oleh Ibu Girindra Wardani, Ibu? Baik, mungkin siapa ya Pak? Mungkin Ibu Siti Meka. Silakan Bu Siti Meka. Ya. Terima kasih. Ya, siap. Mulai sekarang ya Pak Sofyan ya. Bentar nak ya. Mohon izin Bapak Guru.
Untuk screen sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, mohon izin Bapak Ibu Guru untuk melampirkan PPT saya. Di sini saya sudah buat PPT mengenai modul ajar, bimbingan, dan konseling fase D untuk kelas 7, karena di sini ada SMP dan SMA Negeri Ragunan ya Pak. Jadi nggak hanya SMA saja, tapi SMP pun juga ada di sini. Nah, di sini saya sudah menuliskan suatu motivasi ya untuk anak-anak juga dan untuk diri saya sendiri. No one can change the past, but everyone has a power to change the future. Nah, sini ada covernya, lalu saya buat alur tujuan pelayanannya. Di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Capaian layanannya yaitu peserta didik mampu menunjukkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan melalui penumbuhan kebiasaan perilaku yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya, seperti pemahaman tentang tujuan dan arah hidup mereka, serta menerapkannya atau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hasilnya, berdasarkan hasil ITP, peserta didik memiliki landasan perilaku religius yang kurang memuaskan, atau dengan kata lain bisa dibilang rendah. Alur tujuan pelayanannya yaitu yang pertama, siswa mampu menunjukkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, siswa dapat membuka kebiasaan perilaku yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan kebiasaan perilaku yang sesuai agama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, untuk rencana belajarnya, bahwa saya medianya itu PowerPoint, metodenya juga saya brainstorming mereka. Tujuannya kan untuk kembali lagi peserta didik mampu menunjukkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Nah, aktivitasnya yang saya tuliskan, yang saya akan lakukan adalah yang pertama, peserta didik memikirkan kebahagiaan yang telah dialami selama 5 menit. Mulai itu dari mereka merasakan kebahagiaan yang kecil hingga yang terbesar dalam hidup mereka. Kemudian peserta didik menuliskan 3 pengalaman yang membahagiakan dalam hidupnya. Setelah difikirkan, saya akan memerintahkan atau menyuruh peserta didik tersebut menuliskan, menuangkan 3 pengalaman yang sudah mereka bayangkan, mereka rasakan dalam hidupnya di selebar kertas. Kemudian setelah itu menuliskan pengalaman kebahagiaannya untuk memikirkan dan menuliskan hal apa yang telah dilakukan setelah mendapat kebahagiaan tersebut. Gitu. Jadi setelah mereka sudah menuliskan pengalaman mereka, kebahagiaan apa yang mereka telah rasakan selama ini, kemudian saya akan mengajak mereka untuk menuliskan kembali hal apa yang telah mereka lakukan setelah mendapatkan kebahagiaan tersebut. Kemudian saya akan meminta perwakilan peserta didik untuk membacakan hasil tulisannya kepada teman-teman yang lain. Dan setelah itu, mengarahkan mereka untuk membaca kembali hasil tulisannya dan introspeksi diri. Peserta didik diminta untuk introspeksi diri apakah hal yang telah mereka lakukan setelah mendapat kebahagiaan sudah menggambarkan diri untuk bersyukur kepada Tuhannya. Dan yang terakhir, saya akan menginstruksikan kepada peserta didik untuk membuat sebuah kutipan mengenai bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, penilaiannya mungkin ada 2, penilaian proses dan hasilnya. Untuk proses, antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan pelayanan ini, dan hasilnya adalah ada 3, understanding, comfortable, and action. Kalau understanding-nya pemahaman peserta didik mengenai materi yang dijelaskan, comfortable-nya perasaan yang dialami peserta didik setelah menerima layanan informasi ini, dan action-nya adalah rencana tindakan yang akan diambil peserta didik setelah menerima layanan ini. Nah, ini dia. Kemudian
ada lagi di sini bahan medianya yaitu handout jurnal pembiasaan positif. Yang kedua materi PowerPoint. Metodenya daily activities pembiasaan positif. Tuh, ada beberapa tujuan pelayanan siswa dapat menumbuhkan kebiasaan perilaku yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang kedua, siswa dapat menerapkan kebiasaan perilaku yang sesuai agama dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitasnya ada 5, yaitu siswa diberikan arahan dan pemahaman mengenai pembiasaan baik atau positif, kemudian mereka dimotivasi dan difasilitasi oleh sekolah agar memiliki perilaku dan sikap orang beriman melalui pembiasaan dan keteladanan dalam menghayati dan mengamalkan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Yang ketiga, beberapa hal yang bisa diterapkan di sekolah antara lain kegiatan membaca kitab suci bersama, ibadah bersama, melatih keikhlasan, dengan membantu orang lain, menggalang donasi, hingga membiasakan diri untuk berperilaku 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun di lingkungan sekolah. Yang keempat, integrasi pengembangan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan dilakukan dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, didik atau siswa diminta untuk melakukan dan menuliskan dalam jurnal pembiasaan positif selama 21 hari. Contohnya, meliputi pertama berdoa setiap memulai dan mengakhiri kegiatan yang harus menjadi kebiasaan rutinitas di sini. Yang kedua, santun dalam berbicara dan berperilaku. Yang ketiga, berpakaian sopan sesuai aturan sekolah. Yang keempat, mengucapkan salam saat masuk kelas, melaksanakan kegiatan ibadah, kemudian mensyukuri agar mereka selalu bersyukur setiap nikmat yang diperoleh. Selanjutnya, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong, berempati, dan kemudian menghormati perbedaan. Dan selanjutnya, antri saat bergantian memakai fasilitas sekolah atau umum, dan lainnya. Kemudian di sini ada penilaiannya, ada 2, penilaian proses dan hasil, sama seperti yang berikutnya, yang sebelumnya. Penilaian prosesnya antusias peserta didik dalam kegiatan layanan. Hasilnya ada 3, understanding of comfortable dan action. Understanding-nya pemahaman peserta didik mengenai materi yang dijelaskan. Comfortable, perasaan yang dialami peserta didik setelah menerima layanan. Kemudian action-nya rencana tindakan yang akan diambil peserta didik setelah menerima layanan ini. Nah, di sini ada jurnalnya, contoh jurnal pembiasaan positifnya. Gitu, ada daftar kegiatan apa, karena di sini kan atlet semua, jadi mungkin lebih banyak kegiatan mereka dari sebelum subuh aja mereka sudah bangun ya, jadinya tidak hanya mereka mengasah keterbakatan olahraganya, tapi juga spiritualnya juga harus ditingkatkan, karena di sini sangat minim sekali hormat terhadap gurunya dan sebagainya ya, karena terus tidak lepas dari bullying juga, karena ya lepas dari yang itu rendahnya tingkat mereka kepada takut pada Tuhannya itu, lalu mereka karena merasa senioritas dan sebagainya gitu. Jadi mungkin di sini juga akan mereka isi, karena saya akan membagikan jurnal itu kan ke mereka. Mereka harus mengisi selama 21 hari dan kemudian diberikan kepada saya agar saya bisa menganalisis apa saja yang mereka sudah kerjakan gitu. Di sini ada daftar kegiatan, aktivitas ibadah, ada targetnya. Mungkin target mereka di sini banyak yang pertandingan misalnya Prapopnas, Popnas dan sebagainya. Terus aktivitas positifnya apa yang mereka lakukan, aktivitas sosial yang mereka lakukan di asrama karena mereka tinggal bersama-sama di sini gitu. Dan pengingatnya apa nih? Reminder mereka untuk diri mereka sendiri apa nih? Gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru semua untuk Bu Siti Meka. Luar biasa, sudah sangat lengkap sekali ya apa yang sudah dibuat. Kemudian ini sudah sesuai juga dengan kurikulum Merdeka ya. Bu Siti Meka ya, Bu Siti Meka. Iya, siap Pak. Oke, selama ini ketika
Ibu ini memberikan proses pembelajaran kepada peserta didik, Ibu yang paling sering digunakan apa, Ibu? Kenapa Bapak? Yang Oh. paling sering digunakan apa? Metodenya metode pembelajarannya. Metodenya, model pembelajaran. Iya. seperti Kalau yang lain? saya lebih PBL kali ya Pak. Lebih PBL. Project based learning ya. Terus kalau layanannya lebih ke layanan informasi, terus bimbingan kelompok, bimbingan individu karena saya guru BK ya Pak ya. Gitu. Jadi mereka di sini karena mereka anak kinestetik ya Pak Sofyan ya. Pada umumnya ya mayoritasnya kines. Jadi mereka lebih karena saya pernah nge-share AKPD mereka, asesmen juga, apa kebutuhan needs assessment ya, kebutuhan asesmen mereka, apa sih yang dibutuhkan, ternyata mereka lebih mayoritasnya nih Pak ya, mayoritasnya karena kines itu tidak bisa belajar itu ya duduk aja bisa 5 menit udah bisa tertidur gitu, karena kan kegiatan mereka full sekali ya Pak Sofyan ya, full banget. Dan mereka ya habis latihan, kita wajar, kita manusiawi, kalau kita aja habis olahraga, terus kita duduk aja istirahat, itu bisa mata kita udah kayak berat banget ya. Nah itu makanya mereka lebih ke untuk kegiatan-kegiatan yang mereka diikut sertakan. Ya, tidak hanya pada guru, tapi mereka diikut sertakan dan mereka lebih happy karena kalau materinya dipadukan dengan games-games. Saya juga biasanya pakai media ajarnya seperti buku karir itu jadi kayak ada gamesnya gitu loh Sofyan. Ya, ada gamesnya, terus saya pakai games online juga sering, pakai word wall dan sebagainya gitu. Mereka happy banget. Oke, terima kasih banyak Bu Siti Meka. Jadi saya tidak sabar. Sama-sama. RTL-nya nantikan video ketika Ibu sedang mengimplementasikan salah satu model pembelajaran abad 21 atau ya, siap. industri. Ya. Jadi silahkan nanti untuk RTL-nya ini semua ya Bapak dan Ibu guru semua nanti akan mengimplementasikan apa yang sudah dibuat. Sekali lagi mari kita tepuk tangan Bapak dan Ibu guru semua untuk Ibu Meka ya. Berikutnya ingin memilih siapa? Ibu Siti Meka, silakan. Oke ya, mohon maaf ya Bapak Ibu kalau dipilih. Siapa ya, bismillah. Mungkin tadi udah cewek-cewek, sekarang bapak-bapak kali ya Pak Sofyan ya. Silakan, bebas, silakan. Pak Andreas. Okay. Come on, it will be your turn, and then you're gonna impress all of the teachers here. Silakan, Mr. Andreas. Thank you for the opportunity, sir. So mine, I think it's a bit simple, not like the previous one. Ibu Siti Meka already putting like super high standard. Now, this is mine. So if I want to apply that, how to be like 21st century teachers in my class, I just want to put it like into a project base. So basically everything will be based on the product that they will produce. Either it's a product or maybe a new knowledge that can be used or applied in the next either lesson or maybe like supporting the major that they will choose in the college later on. Mine here, I'm using the topic still the same like the previous one, but the previous one is about zero waste. Now I'm talking about ecosystem. Basically, in this material in national curriculum, we're talking about the food chain things and then the hierarchy of ecosystem. But somehow there's kind of things that we call as method here that I never saw it before in our national book, but there is a lot about it in like international book in like IB curriculum. So that's why I think it's about time to bring it to national curriculum so they will know how to apply it too. So in this project, I will ask them to know more about endangered organism. But before that, I would like to review
some kind of things, and then give them like questions to be answered, asking about their opinion about it, and then show them resources that they can access here. So each of these slide contains like the QR code that they can scan using their phone. So that's why I quite agree, right, in the previous meeting, sir, that using phone in the class is like something that we cannot avoid anymore. Like that's part of technology. So I will use these kind of things and bring it up, and then we will talk about endangered living creatures. I believe Indonesian students already know what the meaning of endangered, but it's quite hard when we say or ask them like why this living creature be endangered, how we know that their population out there is not that much anymore, and what kind of method that they use to measure it or to count it. That's why I want to highlight about that, because of this material is quite complex and it's hard to bring the main resource to the class. So I will ask them to find out by themselves, especially by providing the resources that they can access. So each, like once again, like each barcode that I put here, it's already lead them to the resources that they can use as not as the main source, but one of the guide that they can use to get the main information that we want to know about the materials itself. So that's the things, like the previous one too, my book, I am still using the same method. Like I just put guide there, not giving them the material directly, so they need to find out by themselves. Our job as a teacher is just facilitate and then checking that they still on the track. Either it's individual or maybe group, but in the end of the day, I believe by doing that, they will really get and understand. And basically, I really hope after this, they know that there is a job related to biology that not only, end up with our like doctor maybe, or like some things that related with formation, but these environmental things also super important nowadays, especially because we already know in 2023 we will have big recession because of the energy crisis. So that's why I think it's about time to highlight something that importance for the goods of the world, not only for us as in Indonesian. So that's why I will this kind of topic to them. And yeah, the product itself will be in journal, because I already tried, sir, to make it like a product like real product, but because we're talking about animals, it's quite hard to basically use it directly in higher school level, like SMA, because most of them not getting it yet, like why we use this animal. So it's just like, I'm quite afraid that they will think that this is just like a fun things, not something that important, and in the end of the day it will get like animal abuse or things. So that's why I'm quite avoided. And I also put the examples of the product that I want, so they know like what kind of things in the end of this lesson that they will get and how to present it. I think that's all, sir. Thank you very much, Mr. Andreas Junaidi. Okay, look at this one. Can you make it full screen, sir, please? A full screen kind of presentation? Like, Okay, sir, wait. Yeah, because we can still see your WhatsApp over there and then your science presentation over there. Okay, sir, sorry. Yeah. Okay, look at this one. Yeah, this is what is it? This is a proper kind of that. And then, to be honest, looking at this one, it seems like you have a basic thing. Yeah,
when trying to make a presentation, yeah, Mr. Andreas. That's the first point. And then second point, if I'm not mistaken, when we try to use Prezi in our presentations, Mr. Andreas, it should be, what is it? It should be a link also that we can provide, yeah, that we can provide, and then clicking the link, and then it will be like a hyperlink that connect to a certain kind of website or connect to a certain kind of the resources that we use. Okay, and then when you explain your Prezi here is totally a perfect one, that's okay. But it will be better, I guess, if you try to put other kind of element that can indicating, okay, you have this kind of machine learning with you. Do you have the use of artificial intelligence with you? Okay, that will be better, I guess. And then if it is only putting several kind of pictures, yeah, in your slide, I guess that's too simple with your skill. Maybe you can put 10-second video or 30-second video that gonna attract the students, and then while clicking the file here, they can directly watch, yeah, the top. Sir, so for that, I already putting the website. So the QR code that I said to you before, this one. So in my class, it's often used. Like, I don't want them just watch it together like that, because I believe like every single person have point of view about things, right? Yep. So when they scan this and then using their phone, basically they will go to a website that not only contains the materials, but also contains video and that kind of things, gitu, sir. So I just would like to make it simple, because I don't know, sir, like in the when I share it with some teachers here about the slide that I ever made before, they said like it's too, you know, too messy because there is too much color, and they said like make it simpler will be better if you want to put like extra, we can say like extra saucing to our main course. Yep. Just give them through a link like what you said. So that's why I put the link here, but the link is not like a hyperlink that will be played by me. They need to play it by themselves by using their gadget, something like that, sir. Okay, so you are going to have what is it, a Yeah. separate kind of time for them to Yeah. watch it first, to learn it first. Yeah, so Yeah. you're not going to implement this one while you come to the class and then discussing about this topic. We Yeah, have that's right. Okay, I got the point then. And then the interesting part here, the design that you create, yeah, that's a creative kind of design, I guess, Mr. Andreas. Yeah, and hopefully after this one, we are going to compare it with the master of Canva that we got here in this class, yeah, Pak Mulyono, yeah, because in the previous, if I'm not mistaken, he is completing the tasks using Canva. And then we are going to see what will be the advantages of using Prezi, and then what will be the plus point when we are going to use another kind of app such Canva for the presentations. One more time, yeah, looking forward, how that you're going to implement this one, yeah, for your students, yeah, Mr. Andreas, and then you're going to record the implementation of this content for your students. Okay, looking forward to watch the follow-up things, yeah, for RTL, rencana tindak lanjut. That will be the form you're going to record a video implementing, yeah, the innovative learning model. Okay, and then let's give a round of applause. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru semua untuk Mr. Andreas. Thank you very much, Mr. Andreas, for sharing your file. Kemudian berikutnya saya minta Pak Mulyono, silakan Pak Mulyono. Mohon izin Bapak. Baik, terima kasih Pak. Ini apa? Mungkin saya sampaikan ya kemarin yang saya kirim itu berkaitan dengan pembelajaran, karena saya itu kan apa sekarang tidak ngajar ya dari sebagai kepala sekolah, tapi yang saya sharekan ini berbeda, nggak apa-apa ya Pak ya. Tadi saya bangun jam 4 mencoba membuat yang apa mapel saya dulu. Oke, silakan. Ya, jadi berbeda.
Ya, karena Bapak sebagai kepala sekolah nanti berarti silahkan Ya, Bapak akan mendelegasikan siapa saja guru yang kira-kira bisa secara sempurna ya, mempraktekkan tugas yang sudah dibuat oleh Pak Mulyono. Itu betul. ya Pak ya. Ya, ya, itu niat saya Pak, karena kemarin minta guru itu nggak ada yang bisa Pak, mau nyambi-nyambi, maka saya katakan ya kalau nyambi tidak usah, saya sampai kan seperti itu, mending saya mungkin nanti ini saya sampaikan. Ya, Oke, baik. mungkin ini sedikit saya akan memaparkan yang karena saya kan juga dasarnya kan juga guru ya. Kalau yang berkaitan PPT terkait kepala sekolah tadi yang sudah saya masukkan di YouTube, saya taruh di chat tadi Pak. Oke, Ini. terima kasih sharingnya. Ya. Itu kaitannya dengan ini ya, P5 juga ya Pak Mulyono ya. Iya betul. Nah ini saya akan sedikit saja, ini hanya ada 4 lembar yang saya sampaikan terkait pembelajaran yang ini ya, mungkin yang harapannya sesuai dengan abad 21 yang kekinian, yang sesuai dengan kebutuhan anak Pak. Saya dasarnya atau background-nya dari guru fisika Pak. Ya, jadi ini yang akan saya paparkan. Ada beberapa yang ini seperti foto yang saya tampilkan ini real hasil karya dari anak-anak proyek ini pembuatan panel surya yang disumbangkan ke Cilincing. Jadi ini aksi berbagi dari anak-anak ya. Jadi sebagai bentuk proyek yang ya mengasah karakter peduli, dan juga sebelumnya dimulai dengan pembelajaran PJBL itu Pak ya. Itu. Jadi gabungan antara mapel-mapel ya, bukan hanya IPA saja, karena setelah ini juga yang bahasa Indonesia harus dipublish. Nah, ini dipublish di Gatra Bapak Ibu waktu itu ya, sama ada juga yang Kompasiana untuk itu. Ini untuk pengantar ya. Ya, baik, ini mungkin untuk gambaran ke anak ya terkait energi baru terbarukan ya. Sekarang masalah ini kan menjadi isu global yang tentunya anak-anak harus sejak awal kita ajak melihat kondisi real ini, karena kalau seperti pada gambar yang ketiga ini ya, dengan bahan bakar minyak tentunya suatu saat akan habis, maka harus ada pembelajaran yang berkaitan dengan energi yang terbarukan ya. Nah, salah satu yang di Indonesia ini paling mudah untuk didapatkan kan surya itu ya, itu untuk pembelajaran. Dan dalam pembelajaran tentunya ini ya, karena adanya diferensiasi anak yang ya tidak bisa dengan hanya mungkin audio saja atau visual saja atau kinestetik saja ya. Ini kalau dalam fisika dulu kan memang banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan di laboratorium, jadi langsung dengan praktek seperti itu. Tapi pengalaman dengan seperti itu juga tidak semua anak senang mengikuti kegiatan itu atau jelas mengikuti itu. Maka ya di era digital ini saya ini termasuk kemarin mendorong untuk guru saya yang masih baru itu menggunakan platform yang ada yang secara digital, yaitu yang PET itu ya. Nah ini untuk sini kan ada ilustrasi yang mungkin bisa diubah-ubah. Jadi kalau misalnya ini kan dari gerak ya, nanti bisa menggerakkan turbin ini, bisa menghasilkan listrik, atau nanti bisa diubah ya dari sumber energi yang lain ya. Kalau ini kan dari energi kimia ya, atau nanti dari surya gitu juga bisa ya. Ini maaf internetnya agak ini ya. Mungkin nanti saya buka langsung yang di ininya ya. Jadi itu untuk ini mungkin saya tutup dulu, saya masuk ke ini ya karena internetnya agak ini. Saya langsung yang tadi. Nah ini Bapak Ibu ya. Kalau yang sudah ini termasuk kemarin saya sampaikan di yang modul ajar kemarin ya. Tapi kemarin saya ada kendala sebenarnya, pengen sharing juga. Untuk modul ajar yang saya buat, mungkin saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan tadi yang energi tadi, hubungan dengan energi. Di sini saya ini. Oh, maaf. Ini keliru ngeklik saya.
Sebentar ya Bapak Ibu ya, saya keluar dulu untuk ini agak terkendala. Maaf agak terkendala aplikasinya Bapak Ibu mungkin karena ini ya. Jadi dari tadi yang saya paparkan tadi ini dari laboratorium digital itu di sini nanti sebenarnya bisa diubah-ubah ya kalau bisa dijalankan ini apakah karena jaringan internetnya. Tadi saya coba bisa ya. Jadi kalau ini kan dari sumber ini ya misalnya energi manusia bisa aja diganti dengan misalnya air. Nah, nanti di sini ada turbin, di sini bisa diganti lagi misalnya lampu. Bisa juga ini kan ada ini ya Bapak Ibu yang panel surya, kita ganti panel surya. Nah, nanti ada juga simulasinya di situ misalnya pada saat berawan sehingga listrik yang dihasilkan hanya sedikit. Pas panas terik di situ listrik yang dihasilkan besar sehingga bisa kenceng memutar kipas ini atau menyalakan lampu dengan kencang seperti itu ya. Jadi dengan seperti ini saya kira bisa mengembangkan ini ya potensi anak itu ya tidak hanya mungkin mendengar saja, mungkin juga bisa melihat dan di sini juga bisa mengubah-ubah kecepatannya ya. Ini tanda ini itu bisa kita kencengkan, bisa kecilkan faktor-faktor yang mempengaruhi itu. Itu saja mungkin saya cepat saja. Sebenarnya kalau di modul tadi banyak tapi waktunya mungkin tidak ini ya. Jadi ini yang saya paparkan Bapak Ibu ya. Saya kiri dengan pantun ya. Hidup nyaman dengan kekasih ya. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Mulyono ya, luar biasa. Hidup nyaman dengan siapa tadi Pak Mulyono? Dengan kekasih ya. Iya. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru semua untuk Pak Mulyono ya. Dari hasil paparan tadi sebenarnya untuk Pak Mulyono saya kira sudah tidak diragukan lagi ya. Beliau sudah menjadi kepala sekolah, kemudian juga sangat tinggi ya keinginan beliau untuk bisa memanfaatkan ya ragam aplikasi ya khususnya untuk pembelajaran ya. Kemudian sudah memberikan ini juga ya, memberikan pencerahan kepada kepada para guru-guru yang ada di sekolah agar ketika mengajar gitu di dalam kelas itu sudah mengadopsi teknologi digital sehingga tercipta nanti ada digital learning. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Mulyono, dan itu sudah sangat era industri sekali ya, sudah sangat abad 21 sekali ya yang dipaparkan tadi. Oke, berikutnya saya ingin minta siapa ya yang belum ini ya? Ada Pak Kuncoro ya, Pak Kuncoro kemarin kalau tidak salah keren-keren. Silakan Pak Kuncoro. Silakan Pak Kuncoro.